Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang satu ini dikenal dengan sosok kepribadiannya yang sangat disiplin, taat dan sangat jujur dalam hal apapun. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq dipercaya oleh umat muslim untuk menjadi pengganti beliau dalam memimpin Islam. Bagaimana sih kisah Abu Bakar As-Siddiq ini? Apa saja keistimewaan yang dimiliki Abu Bakar As-Siddiq sehingga namanya diabadikan dalam Al-Quran? Bagaimana kehidupan Abu Bakar As-Siddiq setelah dan sesudah masuk Islam? Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa pada tahun 573 Masehi. Abu Bakar merupakan ayah dari Aisyah yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Nama sebelum masuk Islam adalah Abdul Ka'bah yang artinya hamba Ka'bah. Setelah masuk Islam namanya diubah oleh Rasulullah SAW menjadi Abdullah yang artinya adalah hamba Allah. Selain itu juga Nabi Muhammad SAW memberikan gelar kepada Abu Bakar yaitu As-Siddiq yang artinya selalu berkata benar. Setelah beliau membenarkan dan mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para pengikutnya. Nah, dari situlah beliau lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan keturunan Bani Taim, suku bangsa Quraisy, dan menurut beberapa catatan sejarawan Islam, ia adalah seorang pedagang, hakim dengan kedudukan yang tinggi. Abu Bakar tumbuh besar di lingkungan bangsa Quraisy di kota Makkah dan merupakan keturunan terhormat dari kabilah Taim. Nah, sebelum masuk Islam, dirinya memang telah menjadi sosok yang jujur, berakhlak baik, dan jauh dari kebiasaan buruk para kaum jahiliyah, yang mana senang dengan bermain wanita, mabuk-mabukan, dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah. Tidak hanya itu saja, Abu Bakar juga berasal dari keluarga kaya karena profesinya menjadi pedagang. Sudah cukup banyak wilayah dagang yang dikunjungi oleh beliau. Ketika berdagang pun Abu Bakar As-Siddiq tetap bersikap jujur dan tetap ramah, sehingga dianggap sebagai pedagang yang terhormat dari kaum Quraisy. Dalam Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham turut menjelaskan bahwa Abu Bakar adalah sosok yang lemah lembut sekaligus sopan santun kepada kaumnya. Sebagai seorang pemimpin yang mempunyai akhlak yang istimewa, seringkali Abu Bakar As-Siddiq ini didatangi oleh seorang pemimpin untuk diajak diskusi dan dimintai pendapat. Kenapa seperti itu? Karena Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki ilmu dan wawasan yang cukup luas, juga pengalaman dagangnya yang sangat mapan, sehingga kedudukannya makin tinggi di antara bangsa Quraisy. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Abu Bakar memang sosok yang terjaga dari keburukan akhlak bangsa jahiliyah. Dirinya nggak mau mengikuti keterpurukan moral yang ada pada bangsa Quraisy, meskipun kedudukannya adalah sebagai orang terhormat pada saat itu. Nah, setelah masuk Islam, Abu Bakar senantiasa menemani Rasulullah SAW dalam setiap dakwahnya. Bahkan tak segan-segan pula untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi menyebarkan agama Allah. Kedekatan antara Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW ini juga diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang berbunyi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW ia pernah bersabda, jika seandainya aku dibolehkan untuk mengambil teman dekat dari umatku, maka sungguh aku akan memilih Abu Bakar. Akan tetapi ia adalah saudara dan juga sahabatku. Hadis riwayat Bukhari. Abu Bakar As-Siddiq ini masuk Islam diajak langsung oleh Rasulullah SAW. Dan setelah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam,
Kemudian meneruskan dakwahnya dengan mengajak Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memeluk agama Islam. Namun istri beliau sendiri, Qutailah binti Abdul Uzza, dan anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar tidak mau memeluk Islam, sehingga Abu Bakar menceraikan dan berpisah dengan anaknya. Tetapi istri yang lainnya, Ummu Ruman, masuk menjadi seorang muslimah. Dan Ummu Ruman ini tidak lain dan tidak bukan adalah ibunya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Setelah beberapa saat hijrah, Nabi Muhammad SAW menikah dengan putri Abu Bakar, sehingga ikatan kekeluargaannya makin erat. Selama Nabi Muhammad SAW sedang sakit, Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi imam menggantikan Rasulullah SAW. Banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya. Bahkan setelah Nabi SAW telah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai sahabat Nabi yang paling tabah menghadapi meninggalnya Nabi besar Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, dilakukanlah musyawarah di kalangan para pemuka kaum Ansor dan Muhajirin di Madinah, dan akhirnya menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau Khalifah Islam pada tahun 632 Masehi. Nah, setelah Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi seorang khalifah, terjadilah berbagai masalah yang timbul. Perang Ridha. Perang Ridha adalah perang yang terjadi ketika Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi seorang khalifah. Karena pada saat itu, setelah Abu Bakar As-Siddiq memimpin, muncullah beberapa permasalahan-permasalahan yang akan memecah belah kaum muslimin pada saat itu. Beberapa suku Arab berasal dari Hijaz dan Najd membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Beberapa di antaranya menolak membayar zakat walaupun tidak menolak agama Islam secara utuh. Malah ada yang kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yakni menyembah berhala. Nah, berdasarkan hal inilah Abu Bakar menyatakan perang, dan perang itu dinamakan dengan Perang Ridha. Dalam Perang Ridha, peperangan terbesar adalah memerangi Ibnu Habib Al-Hanafi yang lebih dikenal dengan nama Musailamah Al-Kadzab, yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad SAW. Pasukan Musailamah kemudian dikalahkan pada pertempuran Aqrabah oleh Khalid bin Walid, sedangkan Musailamah sendiri terbunuh di tangan Al-Wahsy, seorang mantan budak yang dibebaskan oleh Hindun, istri Abu Sufyan, karena telah berhasil membunuh Hamzah singa Allah dalam perang Uhud. Selama 2 tahun masa kepemimpinan Abu Bakar, masyarakat Arab di bawah Islam mengalami kemajuan pesat dalam bidang sosial, budaya, dan penegakan hukum. Selama kepemimpinannya pula, Abu Bakar As-Siddiq memperluas kekuasaannya ke wilayah Persia, sebagian Jazirah Arab, hingga menaklukkan sebagian daerah Kekaisaran Bizantium. Setelah masalah di dalam negeri selesai, kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukannya keluar Arabia. Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai wilayah Al-Hirah pada tahun 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan jenderal-jenderalnya untuk melawan Kekaisaran Bizantium. Khalid bin Walid menaklukkan Irak dengan mudah, sementara ekspedisi ke Suriah juga meraih kesuksesan. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah Al-Kadzab dalam Perang Ridha. Banyak para penghafal Al-Quran yang ikut tewas dalam pertempuran. Umar kemudian meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Kemudian dibuatlah sebuah tim yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Mulailah dikumpulkan lembaran-lembaran
Al-Quran dari para penghafal Al-Quran, dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya. Setelah lengkap penulisan ini, maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, maka disimpanlah oleh Umar bin Khattab dan kemudian disimpan oleh Hafsah, anak dari Umar bin Khattab, dan juga istri dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan inilah Al-Quran dijadikan sebuah mushaf, dan sampai saat ini yang kita kenal dengan mushaf Utsmani. Meskipun Abu Bakar menjadi mertua dari Nabi Muhammad SAW, tetapi dirinya juga ditunjuk sebagai sahabat Nabi yang selalu menemani dakwah Rasulullah SAW kemanapun. Dirinya rela berkorban baik harta maupun jiwanya untuk menyebarkan risalah dakwah. Itulah mengapa nama Abu Bakar As-Siddiq memiliki tempat khusus di hati Rasulullah SAW dan sejarah Islam. Nah, berikut keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Atas pengorbanan yang selalu dilakukan terutama ketika mendukung dakwah Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam, maka dirinya mendapatkan apresiasi yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengabadikan namanya di dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya adalah pada Quran Surat At-Taubah ayat 40, yang artinya, jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Quran Surat At-Taubah ayat 40. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang pertama masuk surga. Ya, Abu Bakar ini menjadi sosok manusia pertama dari umat Rasulullah SAW yang masuk surga. Hal tersebut telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jibril mendatangiku dan mengajakku untuk melihat pintu surga yang akan dimasuki oleh umatku nanti." Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berharap ketika ia datang aku bersamamu, sehingga aku pun bisa melihat pintu surga." Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya engkau Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk surga dari umatku." Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi di Madinah karena sakit yang dideritanya. Beliau wafat pada usia 63 tahun dan beliau dimakamkan di Masjid Nabawi dekat makam Rasulullah SAW. Nah, itu dia kisah Abu Bakar As-Siddiq. Semoga bermanfaat dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, Penguasa alam semesta. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Bila ada kekurangan, tolong dikoreksi dan kita diskusi di kolom komentar.